Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana.
Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati, 70 jiwa roh kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini Bapa, kami membawa syukur kami membawa sembah kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa, apapun kondisi, apapun keadaannya saat ini, kami mau berkata Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus baik bagi keluarga kami. Tuhan Yesus baik bagi Indonesia.
Satu yang kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, kuasa-Mu bekerja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ini menjadi doa kami, Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku,
hadapan Tuhan saat ini. Biar kami hidup hanya untuk menyembah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, ya Yesusku. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami menyembahmu, Yesus. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Tuhan, yes Lord. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa. Bersama-sama sekali lagi nyatakan, kalau kami hidup, kami menyembahmu. Amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Dia. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord, benar Tuhan, kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Sebentar Bapa, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama nyatakan,
raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 bersorakan haleluya, Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Ini kami Tuhan, penuhi kami saat ini Yesus Kristus. Kami rindu menerima jamahan-Mu saat ini Bapa. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Rayon Bekasi Plaza yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Andi Markus. Terima kasih untuk kesempatan saya melayani dalam ibadah subuh jam 5 pagi. Wah, ini luar biasa jemaat pagi-pagi mencari Tuhan. Nah, saya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini dalam sebuah serial, karena nanti jam 8, jam 10 dalam ibadah onsite di Mall Bekasi Plaza, saya akan lanjutkan sesi kedua, sesi ketiga. Kalau ibadah 2 dan 3 direkam dan diupload ke YouTube, maka Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dalam ibadah online streaming ini bisa melanjutkan sesi 2, sesi 3. Dan sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan, biar firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kami, terutama dalam masa-masa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, sehingga kami kuat karena firman Tuhan, kami kuat karena kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, Bapak Ibu, pelajarannya merupakan serial dari pelajaran mengenai Raja Wali sebagai sistematika, ya, dan ada 3 sesi. Saya akan sampaikan dalam materinya, ada PowerPoint-nya, dan saya rekam ini di rumah, jadi mungkin nanti kadang mata saya nggak melihat Bapak Ibu, gitu ya, lihat ke bawah, gitu ya, lihat ke desktop, ya. Nah, kita berbicara mengenai kuat laksana Raja Wali. Firman Tuhan saya ambil dari Ulangan pasal 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Demikianlah Allah menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertainya. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai 12 yang kita baca, sebenarnya sampai ayat 13-14, nanti untuk sesi yang ketiga. Nah, maka hubungan Tuhan dengan kita itu diilustrasikan seperti induk Raja Wali dengan anaknya. Karena dikatakan bahwa bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub adalah milik kesayangannya. Berbicara mengenai bagian Tuhan, umatnya. Tuhan dengan umat. Lalu masuk ke laksana. Ya, seperti Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, itu adalah contoh 2 spot kehidupan Raja Wali, induk dengan anak, lalu digunakan sebagai sebuah prinsip atau nilai atau ilustrasi lebih tepatnya, demikianlah Allah menuntun dia.
Jadi hubungan kita dengan Tuhan, Alkitab memberikan sebuah ilustrasi. Banyak ilustrasinya, seperti bapak dan anak, seperti gembala dan domba. Bahkan Paulus mengatakan rekan sekerja. Wah, seperti rekan sekerja itu mulia sekali. Siapa kita, rekan sekerja Tuhan. Ada juga ilustrasi mengenai bahwa Tuhan mempelai pria. Nanti akan datang untuk menjemput mempelainya. Wah, seperti bahkan pasangan mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ada ilustrasi mengenai tubuh, bahwa Tuhan adalah kepala dan kita tubuhnya. Itu semuanya adalah untuk menggambarkan sebagai sebuah ilustrasi untuk menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kali ini yang digunakan sebagai ilustrasi adalah kehidupan Raja Wali. Karena itu kita akan belajar mengenai kehidupan Raja Wali, lalu dari kehidupan Raja Wali itu saya gunakan sebagai ilustrasi. Jadi saya menggunakan logika Ulangan pasal 32, di mana kehidupan Raja Wali digunakan sebagai ilustrasi kehidupan kita. Nah, maka dengan pola pikir seperti itu, saya akan mengajak kita belajar kehidupan Raja Wali. Ya, kita akan lanjutkan slide-nya dulu lagi. Ya, Raja Wali itu hidup dalam sebuah keluarga. Karena itu untuk sesi yang pertama, ini saya berikan tema keluarga kuat seperti Raja Wali. Nah, bagaimana Raja Wali itu bisa hidup kuat? Maka yang pertama, Raja Wali itu sering berkelompok. Ya, ini seperti gambar ini. Kalau mau masuk YouTube, ya tentu bisa lebih menarik gitu ya. Atau kalau saya buatin potongan klipnya, ya, hidup dalam komunitas. Nah, sekali lagi ini kan ilustrasi. Maka firman Tuhan mengajarkan, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang. Nah, dalam pandemi ini ada beberapa kondisi yang tidak bisa beribadah. Yang sehat, imun kuat, masih muda, berani datang ke onsite. Tapi yang misalnya lanjut usia, rentan, ada riwayat penyakit paru-paru lagi, diabetes, beberapa penyakit bawaan yang secara catatan dan penelitian itu yang banyak menjadi korban sampai meninggal gara-gara COVID. Jadi sebenarnya meninggalnya ya bisa disebut karena COVID atau meninggalnya karena paru-paru, karena diabetesnya, bukan karena COVID-nya. Ya, tapi COVID membuat yang udah punya penyakit bawaan ini imunnya memang tidak kuat, lalu COVID-nya merajalela. Kalau yang sehat, ya nggak ada masalah. Bahkan OTG, apa itu? Orang tanpa gejala. Gejala aja enggak gitu kan. Berarti nggak bahaya dong ya, nggak bahaya bagi orang sehat karena ketika kedatangan COVID dalam tubuhnya pun dia nggak demam, nggak hilang rasa, nggak pusing, nggak panas, nggak ada gejala namanya OTG. Tapi ketika orang OTG ini datang lalu berjumpa dengan orang-orang yang rentan, nah makanya saya tidak misalnya wah nggak punya iman, nggak datang ke gereja gitu ya, tidak ya, tapi bisa ibadah online. Nah, firman Tuhan mengajarkan janganlah kita meninggalkan pertemuan ibadah. Tentu kalau kita bisa bertemu ya suatu saat nanti ketika pandeminya selesai, maka semuanya bisa berdatang. Kali ini saya menghargai apapun sikap yang diambil, baik untuk ibadah langsung di gereja atau lewat streaming. Tapi persekutuan, esensi persekutuan adalah relasi. Maka kita harus punya komunitas. Di dalam masa pandemi ini, komunitas kan tidak harus bertemu ya. Misalnya sesama hamba Tuhan, ada WA group hamba Tuhan. Sehingga ketika yang melihat yang lain antusias, semangat, nih berani dia, waduh kita terbangkit. Atau ada yang bercerita bagaimana tulusnya, murninya, kita dikuatkan. Demikian juga jemaat. Kita kan yang terjadi ini sebenarnya adalah physical distancing. Menjaga jarak, kalau ketemu pun 2 meter. Yakin betul-betul sehat, anggota keluarga yang nggak perlu 2 meter, orang tidur aja seranjang gitu ya. Masa suami istri 2 meter. Tapi kalau kita berjumpa dalam komunitas umum, nah kita dulu menjaga jarak fisik. Tapi bukan jarak sosial. Jadi dulu yang pernah ada istilah social distancing, lalu diralat menjadi physical distancing. Jadi kita tetap bisa berkomunitas, walaupun tidak bertemu secara fisik. Komunitas di WA group, bikin video calling, bikin Zoom bersama, bahkan anak saya di Singapura, tapi gara-gara ada COVID ini malah jadi lebih sering kontak relasi, kontak sosial, ketemu muka via apa? Zoom keluarga. Jadi sebenarnya kita jangan meninggalkan komunitas. Nah, pilihlah komunitas
yang positif. Tentu kita punya komunitas dagang, kita punya komunitas umum, kita punya komunitas di mana kita saya mewarnai di sana. Nah, itu mungkin orang-orang jelek pun kita warnai. Tapi sebagai sarang, kalau kita menggunakan terminologi Raja Wali, gitu ya, Raja Wali punya sarang tempat di mana kita diterima, merasa kuat. Nah, maka kita perlu punya komunitas. Makanya Timotius berkata demikian, bukan Timotius ya, Paulus kepada Timotius atau kitab Timotius berkata, jauhilah ya nafsu anak muda, tetapi berkumpullah, berserulah bersama mereka yang mencari Tuhan dengan hati nurani yang tulus. Jadi juga firman Tuhan mengajarkan untuk kita berkomunitas dengan orang-orang yang murni. Karena komunitas itu akan saling mendukung dan bisa menguatkan kita. Nah, kita lanjutkan lagi kehidupan Raja Wali yang mereka tuh hidup dalam komunitas. Jadi kita bisa menjumpai dalam video, dalam gambar, bagaimana Raja Wali bergerombol, terbang bersama-sama, mendarat di pinggir pantai atau pinggir danau, mereka mencari ikan, atau mereka bahkan berjemur bersama-sama. Sekarang kita manusia kayak burung ya, berjemur biar imunnya naik, biar dapat vitamin D dari matahari. Nah, itu mereka dalam komunitas. Nah, yang berikutnya menariknya adalah saya berikan istilah prioritas keluarga. Ini pasangan ya. Jadi Raja Wali itu seperti burung dara, berpasangan. Ada male, ada female, ada jantan, ada betina, mereka membangun keluarga dan sampai ada anak. Nah, mereka hidup dalam komunitas, bersahabat sesama Raja Wali, tapi ketika membangun sarang wilayah kehidupan, maka ada hal yang unik di mana Raja Wali itu bisa dalam satu wilayah tertentu, tergantung kesuburan wilayah, kesuburan dalam arti jumlah ikan di danau, ketersediaan pangan, maka ada wilayah tertentu yang misalnya satu pohon nggak 2 sarang gitu ya, atau satu bukit nggak 2 sarang. Bukitnya pinggir danau, ikannya banyak, satu bukit bisa 5 sarang, tapi di 5 pohon gitu ya. Jadi mereka tuh punya prioritas dalam keluarga, atau lebih tepatnya mereka hidup dalam pola keluarga. Nah, ini berbeda dengan unggas yang lain. Saya di rumah saya ya, saya punya banyak piaraan karena saya punya halaman luas. Ada angsa sepasang, ada bebek packing, ada bebek biasa, ada entok, ada ayam serama yang lebih kecil daripada ayam kate. Lalu ada serama wale, orang Jawa bilang pitik wale, yang bulunya terbalik-balik gitu ya. Nah, ini mereka ini nggak hidup dalam pola keluarga. Berarti ayam itu ya ada 3 betina dikawin semuanya. Lalu begitu telurnya si betina mengeram, si jantan ya jalan-jalan kawin lagi gitu. Tapi beda dengan Raja Wali. Raja Wali itu seperti suami istri, berpasangan. Mereka bersama-sama, mereka bangun keluarga, bersarang, betinanya bertelur, jantannya nggak kawin lagi, nggak selingkuh. Ya dia di situ. Bahkan kadang cukup menarik kalau yang saya dapatkan, informasi di Google ya, kalau betinanya misalnya sedang stretching, waduh ya, binatang perlu stretching kan mengeram cukup lama gitu ya, atau berburu, maka Raja Wali jantan bisa ikut mengerami telurnya. Dalam arti mereka hidup dalam sebuah pola keluarga. Nah, ini menurut saya pelajaran juga buat kita. Tadi yang pertama saya tekankan perlunya komunitas. Tapi jangan komunitas terus gitu ya, pergi terus komunitas nggak pernah di rumah, Pak, itu namanya pelarian. Pendeta pelayanan terus, Pak, anaknya nggak naik kelas, pejabat nggak pernah di rumah, Pak, bisa anaknya narkoba dan segala macam. Itu bisa terjadi dengan siapa saja, bukan hanya pendeta dan pejabat ya, bagi jemaat dan semua keluarga. Kalau orang tua, suami istri tidak punya komitmen pada keluarga, tentu semuanya menuntut komitmen. Kita kerja, kita disuruh komitmen. Bahkan ke gereja pun disuruh diminta komitmen. Gitu. Begitu komitmennya melampaui keluarga, sebenarnya urutan prioritasnya udah salah. Komitmennya kebanyakan gitu ya, harus datang ini, datang itu. Wah, kita tiap hari di gereja. Tentu ke gereja hal yang baik, berkomunitas. Tapi jangan sampai keluarga tidak terurus gara-gara organisasi gereja. Tentu nomor 1 prioritas itu Tuhan. Baca firman Tuhan, saat teduh, ketika menghadapi keputusan, maka keputusan itu prioritasnya adalah benar atau tidak. Bukan enak atau tidak, bukan baik atau tidak, bukan untung atau tidak, tapi benar atau tidak. Itu namanya prioritas pertama adalah Tuhan, nilai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Prioritas yang kedua adalah keluarga.
Baru setelah itu pelayanan, dagang, bisnis, yang full timer ya pelayanan, yang bekerja ya bisnisnya. Tapi keluarga harus ditaruh pada urutan yang memang Alkitab ajarkan untuk sebagai prioritas. Suami adalah kepala, istri adalah penolong, anak harus menghormati orang tua. Alkitab lebih banyak peraturan mengenai keluarga daripada gereja misalnya. Ya memang kisah keluarga, Alkitab itu kisah keluarga. Dari mulai keluarga Abraham, terus keluarga demi keluarga. Betapa Tuhan mencintai keluarga dan kita harus punya prioritas yang sama, prioritas pada keluarga. Saya lanjutkan lagi mengenai kehidupan Raja Wali. Ya, semakin detail untuk sebagai ilustrasi. Nah, ini gambar perbedaan antara Raja Wali betina dengan jantan. Jadi, untuk berbagai jenis burung Raja Wali sama. Cuma ini yang saya ambil data dari Bald Eagle. Ya. Itu rentang sayapnya yang betina lebih lebar. Beratnya lebih berat. Paruhnya lebih kuat. Ya, jadi ternyata Raja Wali betina itu lebih kuat daripada Raja Wali jantan. Maka saya berikan istilah penolong yang kuat. Ya. Bukankah itu seperti manusia juga gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan wanita itu sebagai penolong. Nah, untuk menjadi penolong itu kan harus lebih kuat daripada yang ditolong. Wong banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya itu bapak-bapaknya kena COVID, istrinya nggak kena, lebih kuat. Atau kena tapi OTG tanpa gejala. Jadi mereka data juga melaporkan bahwa laki-laki yang mati kena COVID lebih banyak daripada perempuan. Kenapa? Karena ya sekali lagi wanita itu penolong. Nah, penolong dalam hal apa? Dalam segala hal di mana suaminya perlu ditolong. Karena suami itu perlu ditolong tentu dalam bidang dia lemah. Ada suami yang rapi, berarti nggak perlu ditolong kerapiannya. Tapi kalau dia nggak rapi, ditolong merapikan. Ada suami yang misalnya kelemahannya dalam hal memegang uang, pandai cari duit, tapi nggak bisa pegang uang. Ya, ibu menolong dalam hal pegang uang. Bahkan dalam hal-hal berikut ini yang mungkin seperti tidak diharapkan atau tidak umum gitu ya. Raja Wali, tadi kembali ke Raja Wali yang betina, ya dia sayapnya lebih lebar, badannya lebih kuat, maka untuk berburu ikan, Raja Wali jantan bisa, karena ikan itu kan ringan, gitu, kecil. Tapi kelinci gitu ya, bahkan ada yang video pernah saya lihat itu Raja Wali nangkep kijang, tapi ada kijang yang jenis kecil gitu ya, spesiesnya lebih kecil, tapi bisa 2 kali lipat kelinci, itu kuat dia. Itu begitu gambarnya seperti ini, wah ini pasti Raja Wali yang betina. Maka saya berikan istilah penolong yang kuat. Bukankah kenyataan ya kalau harapan ya wanita itu bisa dilindungi suami, kalau dia hatinya galau dikuatkan. Tapi kan kadang-kadang kenyataan ketika suami bangkrut, suami stres, suami putus asa, kadang-kadang suami ternyata lebih mudah putus asa. Rugi bangkrut udah terkapar dah. Istrinya yang menguatkan, udahlah nggak apa-apa, Tuhan pasti nanti berikan. Waduh, kata-katanya menguatkan. Jadi kadang-kadang istri itu bahkan menolong dalam hal-hal yang tadinya dia harapkan mendapatkan dari suami, dan istri banyak wanita kuat menjalankan peran seperti ini. Bahkan ketika suaminya kena PHK atau bangkrut, istrinya tekun iseng-iseng tadinya ya untuk menambah penghasilan, lebih sukses, lebih berhasil. Wanita kuat itu penolong hebat sekali. Bahkan tentu sebagai istri wanita banyak yang mengharapkan suaminya itu imam dalam keluarga, menjadi pemimpin rohani di rumah. Tapi dalam banyak hal kenyataan sekali lagi banyak suami-suami tidak menjadi pemimpin spiritual. Dan istri tampil menolong, membawa keluarganya. Bahkan ketika suami mengkhianati istri, lalu bercerai. Setelah perceraian, banyak laki-laki menikah lagi. Tapi banyak wanita tetap bertahan sebagai single parent. Bahkan ketika dituduh dia yang selingkuh pun sekalipun, ya ternyata dia begitu bercerai, nggak menikah dengan selingkuhannya. Atau suaminya yang selingkuh, mengkhianati dia. Lalu akhirnya bercerai. Nah setelah bercerai banyak wanita memilih untuk menjadi single happy. Betapa kuatnya wanita menjalani kehidupan ini. Maka ketika menghadapi kenyataan suami selingkuh, ada yang mempertahankan pernikahannya. Lalu bahkan membawa suaminya kepada Tuhan.
dan membangun kembali pernikahannya. Saya punya beberapa teman yang suaminya jatuh dalam perselingkuhan dan istrinya bertahan di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta suaminya dikembalikan, dan dia menerima kembali dan sekarang melayani Tuhan. Wanita begitu banyak tugasnya, belum lagi menolong anak-anak di rumah, pekerjaan rumah tangga. Maka kalau bikin daftar tugas wanita, itu daftarnya bisa nempel di badannya penuh, gitu ya. Tapi menurut saya wanita akan mampu karena memang Tuhan ciptakan. Ketika Tuhan melihat laki-laki Adam sendirian butuh penolong, maka Dia ciptakan wanita. Dia ciptakan dari bahan baku yang lebih kuat daripada bahan baku laki-laki. Kan firman Tuhan menceritakan Adam dibuat dari tanah, yang namanya tanah ya kan. Mau dikasih air, dijadikan batu bata, ya udah setelah kasih air, dikeringkan, dibakar menjadi lebih keras, jadi batu bata, dipukul ya patah. Tapi wanita dibuat dari tulang, ya dipukul kecil ya nggak terlalu patah, ya nggak patah. Kalau keras sekali, artinya tulang lebih kuat daripada tanah. Makanya wanita itu bahan bakunya tulang, kuat sekali. Gitu. Tapi hati-hati ya. Tulang itu jangan dipatahkan. Kalau dipatahkan dia tajam dan runcing. Makanya bapak-bapak walaupun istrinya kuat, jangan bikin wanita patah hati. Wanita patah hati bisa tajam dan runcing. Ya. Tajam mulutnya, tajam kata-katanya. Tapi wanita kuat, diciptakan kuat sekali. Nah, untuk para ibu-ibu, untuk para wanita, bagaimana bisa menjadi orang yang kuat? Maka wanita akan kuat kalau hatinya penuh cinta. Kenapa kuat kalau hatinya penuh cinta? Karena wanita, kekuatan itu di hatinya. Selama hatinya penuh cinta, dia bekerja, dia jadi istri, dia jadi ibu, dia masak, dia dagang, dia bisnis, dia melayani, jadi pendoa syafaat. Waduh, antusias, semangat, nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Sampai muncul banyak puisi, kasih ibu ya kepada beta, tidak terhingga sepanjang masa. Karena wanita yang mencintai anaknya, mengasihi anaknya dengan kekuatan yang luar biasa. Wanita yang penuh dengan cinta Tuhan, dia mencintai suaminya apapun, walaupun, dan dengan demikian dia memenangkan suaminya. Karena itu untuk para wanita. Wanita akan menjadi istri yang luar biasa, seperti Amsal 31 perikop mengenai wanita yang baik, wanita bijak. Maka Amsal 31 ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wanita yang memenuhi hatinya dengan kebaikan, waspada menjaga hati dalam arti memenuhi dengan kasih Tuhan, maka akan terpancar kehidupan dan dia akan sanggup berbuat baik. Kalau nggak akan capek Pak Jarod saya berbuat baik sama suami saya, masa saya terus yang berbuat baik gitu. Tapi kalau hatinya penuh cinta, dia tidak akan capek berbuat baik. Wanita yang mengisi hatinya dengan cinta memiliki kekuatan untuk menjalankan seluruh peran kehidupan dengan bahagia, bukan terpaksa. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi penolong yang kuat, maka sekarang ayah yang hebat. Ya, harusnya kalau penolong itu sama kepala dong ya gitu ya. Tapi ini kan menggunakan sistematika Raja Wali. Ya, kalau bicara sistematika keluarga, ya habis istri atau wanita sebagai istri penolong, ya suaminya kepala gitu. Tapi ini kan sistematika Raja Wali. Ya, tadi dalam gambar yang sebelumnya ya saya gambarkan mengenai ukuran Raja Wali jantan dan betina, di mana Raja Wali menjadi penolong, bahkan dia bisa berburu. Lalu kalau si betina berburu, si jantan ngapain? Ternyata menarik. Sekali lagi saya senang dengan kehidupan Raja Wali, ya sampai saya buat bukunya. Ya. Jadi ketika si betina berburu, ini si Raja Wali jantan ini dia ada di sarang, menjagai anaknya. Kadang-kadang kalau masih belum anaknya menetas, menjagai telurnya, mengerami telurnya. Kalau nggak mengerami dia ada di situ menjagai. Jangan sampai kan datang binatang lain makan telurnya. Jadi menurut saya sebut ini suami yang bertanggung jawab. Istrinya kerja, dia jaga anak. Loh, ini kan kebalik dong Pak. Harusnya kan suaminya kerja. Ya dunia ini kan bisa kamu bolak-balik. Kalau keadaan misalnya bapaknya kena PHK, masa ibu nggak mau kerja. Jadi anggap aja ibu sekarang dapat inspirasi. Oh, saya memang Raja Wali betina.
Jadi ibunya kerja, bapaknya di rumah gitu. Itu masih nggak apa-apa ya, ibunya kerja, bapaknya di rumah. Tapi jangan ibunya kerja, bapaknya tidur, main game, judi, males, marah-marah melulu, nggak mau ngurus anak. Jadi nggak apa-apa jadi seorang bapak, seorang suami atau seorang laki-laki ngurus anak. Kan juga sebagai ayah juga. Kalau tidak bisa menjadi suami yang hebat dalam hal mencari uang, tapi menjadi ayah yang hebat kan melengkapi. Ketika ternyata istrinya juga mungkin malah nggak bisa menjadi ibu yang hebat. Karena dia punya talenta, minat, bakat, kemampuannya justru lebih banyak pada bisnis. Memang kadang ada kenyataan yang seperti ini, ya hadapi saja. Ya, hadapi dengan cara suami melengkapi istri, istri melengkapi suami. Jadi saling melengkapi. Kalau bicara melengkapi, saling. Ya, maka saling melengkapi. Nah, Raja Wali itu Raja Wali jantan, dia ada di sarang ketika si betina pergi, maka dia menjaga telurnya, menjaga anaknya, menjaga. Dan setelah sampai anaknya besar, maka Raja Wali jantan itu bisa melatih anaknya terbang. Wah, melatih anaknya terbang. Wah, ini menurut saya menarik. Ya. Kenapa? Karena Raja Wali itu hidup dalam pola keluarga di mana ayah mendidik anaknya. Bagaimana kalau ayam? Sekali lagi saya piara ayam ya di rumah saya. Jadi kalau betinanya bertelur lalu punya anak-anaknya menetas gitu, itu si jantan malah kawin sama betina yang lain. Makanya nggak ada lagu bagai ayam jantan, nggak ada. Lagu kita adalah bagai Raja Wali gitu. Sampai saya ngelukis tuh Raja Wali, lukisan saya sendiri karena saya senang Raja Wali. Nah, Raja Wali ikut mendidik anaknya. Makanya di sini saya dalam sesi ini adalah penolong kuat dan kombinasinya ayah hebat. Ya. Nah, sebagai bagian terakhir dalam pelajaran pagi ini, mungkin biasanya pembicara lain pendek, ini agak panjang ya, karena yang berbicara pengajar. Nah, Raja Wali jantan ikut mendidik anaknya. Jadi memang ayah itu punya tugas yang luar biasa. Mungkin dia nggak lebih kaya daripada istrinya. Istrinya lebih kaya, tapi dia punya rencana, maka namanya life planner. Mungkin istrinya duitnya lebih banyak, tapi harusnya keputusan hal-hal penting. Gereja di mana, beli rumah di mana, maka liburan kemana, harusnya suami yang mengambil keputusan. Anak sekolah di mana. Nomor 3, baru economic provider bisa ditolong oleh istrinya, si penolong dalam hal economic provider. Tugas ayah yang lain adalah bermain dengan anaknya. Karena kalau ayah bermain dengan anaknya, seperti Maliaki pasal 4 ayat 6, hati Bapa kembali pada anak, anak kepada Bapa, relasi yang kuat antara ayah dan anak itu ikut berdampak pada anak. Nanti dampaknya saya berikan rinciannya. Dan tentunya seorang ayah bisa menjadi motivator buat anaknya. Nah, kalau ayah melakukan perannya, maka ternyata ada dampaknya. Anak akan lebih logis, anak lebih berani, anak akan lebih sosial dan gaul. Jadi anak-anak ansos itu kebanyakan anak-anak yang nggak punya figur ayah. Maka ayah perlu, penting untuk menjadi ayah yang memberikan waktu buat anaknya. Anak akan punya lebih hidup bahagia, happy life. Bahkan anak akan lebih kreatif. Dan yang penting adalah punya attitude problem solving. Karena itu ayah yang berinteraksi dengan anak-anaknya, saya yakin ini ayah yang menyenangkan istrinya. Tapi terlebih lagi, anak-anak akan bertumbuh secara seimbang, baik secara kejiwaan, kepribadian, maupun otaknya. Nah, banyak orang bilang sama saya, Pak Jarod, anaknya hebat-hebat ya Pak, ya pinter-pinter. Mungkin kalau pinter sih, ya kenyataannya anak saya ranking 1 ya sampai 3 SMP, lalu dapat beasiswa namanya ASEAN Scholarship, beasiswa diperpanjang lagi, singkat cerita ya dari 3 SMP sampai lulus kuliah itu 8 tahun. Anak pertama begitu, anak kedua begitu. Makanya tuh Pak, anaknya pintar-pintar itu. Ya, sebenarnya nggak banget karena apa? IQ-nya rata-rata, bahkan di bawah 120. Di mana jutaan anak Indonesia di atas 120 dan bisa ikut program akselerasi. Tapi saya membaca bukunya Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak maksimal, bahwa pengaruh ayah yang baik, figur ayah, relasi ayah, itu akan membuat anak-anak otaknya lebih maksimal. Anak-anak yang bahagia karena relasi dengan ayah, nanti dampak relasi dengan ibu ada lagi. Tapi kan ini saya lagi bahas soal dampak relasi ayah, maka anak lebih berani tadi kan ya, ada poin lebih berani, maka dengan keberanian itu dia mengeksplorasi. Karena mengeksplorasi, maka banyak anak menemukan minat, bakat, talenta, kemampuan yang pas
sesuai dengan DNA atau dengan lebih kata yang lebih rohani, sesuai dengan Tuhan menciptakan dia unik, dahsyat, dan ajaib. Karena itu, mari kita para laki-laki yang sudah menikah, kita menjadi ayah yang baik. Laki-laki yang belum menikah, jadikan ini dream Anda. Saya akan menjadi Kristen Raja Wali dan bukan Kristen ayam jantan. Karena dengan menjadi Kristen Raja Wali atau Kristen yang dewasa, kita hidup seumpama, ya, sebagai ilustrasi. Tapi intinya adalah, ayo kita keluarga yang kuat. Karena keluarga dalam masa pandemi ini malah ada yang bercerai, ada yang berantem, ada yang kacau, gara-gara stres akibat dampak pandemi. Tapi Raja Wali adalah Raja Wali yang justru di tengah badai, dia terbang tinggi. Itu nanti sesi yang kedua. Menikmati badai, ya. Sekarang adalah keluarga yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali mengenai pentingnya keluarga, komitmen pada keluarga, dan hari ini kami belajar hal ini menggunakan ilustrasi kehidupan Raja Wali yang hidup dalam sistem keluarga. Biarlah kami, apalagi terlebih manusia yang Tuhan menciptakan lebih mulia dengan nilai-nilai kerajaan sorga, kami akan bangun keluarga yang kuat di hadapan Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam ribahan setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa. Apa yang Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan yang Kau titipkan kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Ibadah offline GBI Mega Bekasi mulai bulan Maret menjadi 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi. Ibadah kedua pukul 10 pagi. Dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Prayer Tour yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam via Zoom. ID Zoom yaitu 891-8221-0422 dengan passcode UNITY. Penerimaan murid baru
TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk saat ini Bapa, untuk ibadah yang boleh kami lakukan Bapa, biarlah menjadi ibadah yang menjadi kesukaan bagimu Tuhan. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Kau hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Kau hadir lawatanmu yang sungguh luar biasa Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insir Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa bersama keempat wakilnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Tuhan dan pengurapan yang unlimited Bapak, biar tercurah Bapak kekuatan, perlindungan kesehatan buat Bapak Gembala pembina kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kehidupannya dan juga kehidupan seluruh keluarga besarnya Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak berkati istri anak-anaknya, Bapak berkati keempat wakil Gembala. Dalam nama Yesus, bela pengurapan-Mu Tuhan yang unlimited tercurah buat Bapak Gembala Rayon kami, dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu serta kekuatan-Mu terus tercurah bagi Bapak Gembala kekasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui Tuhan pelayanan beliau terus ada terobosan demi terobosan Tuhan di Rayon 18, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berkata shalom untuk Indonesia, shalom bangsa kami tercinta. Damailah Indonesia, damailah bangsa kami, diberkatilah bangsa kami, dipulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya tangan kuat-Mu Tuhan yang sama Tuhan, untuk Tuhan menuntun bangsa pilihan-Mu keluar dari tanah perbudakan Tuhan, dan tangan-Mu yang sama, tangan yang kuat Tuhan, menuntun kami untuk keluar dari segala Tuhan problema di bangsa kami, untuk segala problema, untuk pandemi, untuk Tuhan resesi ekonomi, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin wakilnya, dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berkati Bapak, biar roh takut akan Engkau Tuhan senantiasa ada bagi semua pemerintahan bangsa kami, dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari utara, selatan, timur dan barat. Dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada Tuhan pemulihan Tuhan, ada pertobatan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu, kami minta pengampunan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan belas kasihan Tuhan taruhkan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga Indonesia dipulihkan. Terima kasih jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.